Warga sekitar, termasuk sang istri, sebenarnya tidak mengetahui jika untuk menjadi kaya seperti sekarang, memiliki rumah dengan lantai 3, mobil yang berjejer di garasi, hingga toko yang tersebar di banyak kawasan, bukan Dirga lakukan dengan kerja keras, melainkan berawal dari sebuah pesugihan. Siang itu, Dirga seperti biasa duduk di teras rumah membaca koran dan sesekali memperhatikan orang yang jalan di depan rumah. Dari kejauhan terdengar samar-samar suara pengumuman kematian anak Pak Karto, ketua RT di kampungnya. Lantas ia meletakkan koran yang dipegang dan mulai menyadari jika hari ini bertepatan dengan hari yang sakral bagi Dirga, yakni malam Jumat Kliwon. Warga sekitar termasuk sang istri sebenarnya tidak mengetahui jika untuk menjadi kaya raya seperti sekarang, memiliki rumah dengan lantai 3, mobil yang berjejer di garasi, hingga toko yang tersebar di banyak kawasan, bukan Dirga lakukan dengan kerja keras, melainkan berawal dari sebuah pesugihan. Siang itu bukan kesedihan atau iba yang dirasakan Dirga, melainkan ia sedikit senang karena bisa membawa kembali kain kafan sebagai jimatnya dalam mencapai kekayaan. Sayangnya, yang baru saja ia dengar merupakan kematian anak kecil. Dan tak menunggu lama, lantas Dirga buru-buru datang ke rumah Mbah Dirman, sang juru kunci yang menyarankan Dirga melakukan pesugihan tersebut. "Mbah, di kampung saya baru saja ada yang meninggal, tetapi anak kecil, tidak seperti biasanya. Bisakah saya ambil kain kafannya?" Bukan menjawab pertanyaan si Dirga, Mbah Dirman malah kusuk melantunkan kata-kata yang terdengar seperti mantra. "Kamu ambil saja kain kafannya, seperti biasa. Letakkan di lemari yang tidak terlihat orang lain. Jaga kain kafan tersebut agar tidak berpindah tangan. Karena kalau kain kafan tersebut tidak ada berada di tangan kamu, maka resiko yang didapat akan sangat fatal." Malam itu sesuai permintaan Mbah Dirman, Dirga menuju tempat pemakaman umum yang dekat dengan kampung. Biasanya Dirga memilih untuk mengambil di tempat lain, karena kalau sampai ketahuan di desanya, dia bisa malu setengah mati. Apalagi Dirga dikenal sebagai orang yang dermawan dan tidak pelit untuk membantu warga yang kesulitan. Karena kain kafan sebelumnya sudah digunakan Dirga, mau tidak mau kali ini ia harus mendapatkan kain yang baru. Perlahan, Dirga membuka gerbang pemakaman yang hanya dipagari oleh kayu tua dengan rambatan daun di sekeliling. Sebenarnya hal seperti itu sudah sering dilakukan. Namun, perasaan takut saat ingin beraksi tetap saja menghantui Dirga. Bukan karena makhluk gaib atau kerabatnya, melainkan ia takut aksinya tersebut diketahui oleh warga. Dengan sentre yang memancarkan warna kuning tersebut, ia terus mencari makam yang masih basah milik anak Pak RT.
Itu dia. Spontan Dirga berceletuk ketika melihat kuburan yang di atasnya tertutupi dengan bunga setaman yang masih terlihat segar. Dengan santainya Dirga membuka baju dan meletakkan senter yang dibawa di samping kuburan anak tersebut. Sebagai persyaratan pesugihan, ia tidak bisa membongkar makam tersebut dengan alat, melainkan harus menggunakan kedua tangannya untuk menggali kuburan itu. Setelah sekian lama membongkar dan menemukan kayu yang menutupi jasad sang anak kecil, buru-buru Dirga membuka kain kafannya memakai gigi. Sebelumnya, ia sempat melihat wajah anak Pak Karto yang begitu lugu. Namun tidak ada yang bisa dilakukan Dirga, karena ia telah dibutakan oleh hasutan setan untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Dirga pun memasukkan lembaran kain tersebut ke kantong celananya dan membereskan kembali tanah kuburan yang telah ia gali. Tak berselang lama, kemudian ia pulang dalam keadaan yang sedikit was-was, karena tak ingin sang istri melihat dia dalam keadaan yang berantakan. Untungnya, sebelum menjalankan aksi, Dirga sudah membuka kaca jendela kamar khusus di lantai bawah. Jadi, ia tak perlu lagi untuk mengetuk pintu rumahnya. Perlahan Dirga meletakkan kain kafan tersebut di lemari dan sisa tanah yang ia ambil dari kuburan diletakkan di sebuah guci besar berwarna biru. Biasanya keesokan hari, di dalam guci tersebut akan dipenuhi dengan lembaran uang. Dari mana datangnya, Dirga pun belum tahu sampai saat ini. Namun yang ia percaya bahwa uang tersebut hadir karena ia telah melakukan syarat pesugihan kain kafan. Keesokan harinya Dirga pun kembali ke rumah Mbah Dirman untuk memberikan sedikit uang sebagai rasa terima kasih. Sayangnya, ia lupa untuk mengunci pintu kamar tempat disimpannya kain kafan itu. Dirga pun bergegas untuk pulang, takut kalau istri atau anaknya menyentuh kain kafan tersebut dan berakhir pada kesialan. Baru saja ia berbelok di pertigaan perumahan, tiba-tiba sang istri menelpon jika Andi sang anak jatuh dan tidak sadarkan diri di ruang khusus milik Dirga. Sesampainya di rumah, betul apa yang dikatakan istrinya. Andi tidak sadarkan diri, namun masih bernafas seperti biasanya. Dirga pun langsung bergegas melihat kondisi kamar khusus, dan benar saja, kain kafan tersebut menghilang, dan sebagian uang yang ada di dalam guci juga ikut menghilang. Kondisi Andi hari demi hari tidak mengalami perubahan. Ia masih saja tidak sadarkan diri, namun bernapas normal seperti biasanya. Hingga Dirga menyadari saat mendengar kabar dari warga bahwa baru-baru ini kampung mereka dibuat geger akan hadirnya pocong keliling yang mengetuk pintu rumah setiap malam. Pocong itu mendatangi warga untuk meminta tolong dikeluarkan dari kain kafan yang menjerat. Agaknya hal itu menjelaskan mengapa Andi sang anak tidak bangun hingga kini.